Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelas berapa? Kelas 3 ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini sebelum kita mulai mengawali pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin minta kepada salah satu dari kalian, Andrian saja, untuk memimpin doa. Boleh, silakan berdiri semuanya supaya pembelajaran kita berkah dari awal sampai akhir. Silakan Andrian. Gerak online. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bismillah pada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, silakan duduk semuanya. Apa kabar semuanya, sehat? Sehat. Oke, anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Bapak mengecek kehadiran kalian. Ada Andrian hadir? Hadir, Pak. Oke, ketua kelas. Apriya Junawati hadir? Hadir. Elvira Armanda hadir tadi ya? Oke. Eza? Hadir. Hadir. Ganteng sekarang saya. Hasifah Rahmadani. Oke, untuk minggu ini ataupun hari ini materi kita adalah materi yang sangat berkaitan dengan kehidupan kalian ataupun kita sehari-hari. Di sini siapa yang pernah sholat? Pasti pernah kan? Ada satu gerakan dalam sholat tersebut yang membuat kita itu semua anggota tubuh kita itu bersimpuh di tempat sajadah. Apa namanya itu? Gerakan apa namanya? Iya, sujud, betul sekali. Hari ini kita akan membahas tentang sujud, tapi ingat, bukan hanya sujud di dalam sholat, tetapi kita juga akan bahas ada sujud di luar sholat. Bagaimana ini? Nanti kita akan pelajari. Sebelum kita masuk ke pembelajaran ataupun pembahasan materinya, Bapak ingin sampaikan sebuah pertanyaan nih kepada kalian. Ini seandainya kalian pertama nih butuh duit kan? Ada yang tidak butuh duit di sana? Di sini ada yang tidak butuh uang? Butuh semua? Butuh, kita semua butuh uang. Jadi yang ingin Bapak sampaikan dan juga berkenan dengan pembahasan kita ataupun pembelajaran materi kita pada hari ini adalah sebuah pertanyaan ini. Jadi ketika kalian diberikan dua pilihan, mau uang tetapi ada satu syarat nih. Ini Andrian nih kasih uang. Andrian, ini uang 100 juta. Mau ya? Mau tidak? Mau, pasti kita mau. Tetapi ada syaratnya. Semalam besok Andrian itu bangun tidur, dia tidak bisa bangun lagi untuk hari itu dan selamanya. Andrian pilih uang atau pilih mau bangun lagi? Mau bangun lagi. Jadi artinya apa yang ingin Bapak sampaikan? Yang ingin Bapak sampaikan di sini adalah ada nggak kita bersyukur setiap pagi bahwa kita masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita masih bernapas setiap pagi. Karena hakikatnya kita tidur itu kita dalam keadaan tidak sadar atau mati sementara. Sejak pagi kita dihidupkan. Ada kira-kira kita bersyukur? Ada yang tidak, ada yang jarang, bahkan melupakan. Itulah salah satu nikmat yang paling besar yang telah Allah berikan kepada kita, sebuah napas yang bisa membuat kita hidup dan sampai detik ini. Dan juga kisah tersebut nanti ada hubungannya erat dengan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kita pada hari ini ada 3 macam sujud, yaitu sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Dan semuanya ini ada kaitannya dengan apa yang Bapak jelaskan pada pengantar tadi. Sebelum kita mulai, Bapak akan sebutkan dulu tujuan pembelajaran pada pembahasan materi kali ini. Yang pertama, peserta didik ataupun kalian semua bisa dapat menjelaskan pengertian dan perbedaan antara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Dan yang kedua,
peserta didik ataupun siswa dapat menjelaskan bagaimana tata cara serta hikmah dan dari masing-masing sujud serta sebab-sebab sujudnya. Nah, itu ada 2 tujuan pembelajaran. Jadi untuk pembelajaran kita pada hari ini, setelah ini akan Bapak berikan gambaran umum bagaimana tentang ketiga sujud tersebut. Setelah itu Bapak akan berikan kalian sebuah fenomena ataupun kasus yang harus kalian selesaikan dalam diskusi. Selanjutnya kalian akan berdiskusi, presentasi, dan memberikan tanggapan serta pertanyaan. Selanjutnya kita akan refleksi. Selanjutnya kita akan menutup bersama-sama, dan itulah serangkaian yang akan kita laksanakan pada hari ini. Siap? Mulai semuanya? Oke. Apa dulu semuanya? Kita mulai dari pengertian sujud. Di sini nih, udah nampak kan? Udah nampak gambar ini? Kira-kira orang gambaran lagi apa ini? Sholat. Ada sholat, ada yang lagi bersujud. Pokoknya intinya ini adalah gambar orang yang lagi bersujud. Sujud adalah suatu gerakan di mana jidat, kedua lutut, kedua telapak tangan, dan ujung kedua jari kaki menempel pada alas. Jadi maksudnya di sini sujud itu adalah gerakan dalam sholat, seperti gerakan dalam sholat yang kita laksanakan ketika melaksanakan sholat. Nah, ini gambar orang sujud nih, ketiga. Selanjutnya Bapak akan sampaikan juga tentang materi yang pertama, yaitu tentang sujud syukur. Sujud syukur di sini adalah sujud yang dilakukan ketika kita mendapatkan sebuah nikmat atau ketika kita diberikan kemudahan ataupun kemudahan dalam kesulitan yang kita hadapi. Nah, itu gambarannya untuk sujud syukur. Kita harus melaksanakan sujud syukur dengan apa yang telah kita terima dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sujud syukur. Selanjutnya sujud sahwi. Sujud sahwi, ini kira-kira gambar orang apa nih? Ada peci dia, ada sarung. Ini adalah gerakan sujud di dalam sholat. Sujud sahwi ini adalah sujud ketika kita lupa, ragu-ragu di dalam melaksanakan sholat. Mungkin ada berapa rakaat di sana nih? 2 atau 3? 3 atau 4? Ini yang akan kalian bahas nantinya. Untuk lebih lanjutnya, Bapak cuma memberikan sedikit gambaran. Oke, selanjutnya tentang sujud tilawah. Sujud tilawah ini adalah sujud ketika kita mendengar orang membaca ayat Al-Quran, baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat, yaitu jika ketemu dengan ayat sajdah. Itulah gambaran pembahasan kita pada hari ini. Jadi jelas sampai di sini ya. Oke, sekarang Bapak ini bagi kalian kelompok. Ada 3 kelompok di sini akan Bapak bagi. Silakan duduk langsung ke kelompok masing-masing. Bapak akan membagikan LKPD untuk bisa menyelesaikan masalah yang telah Bapak berikan nanti secara diskusi, dan nanti setelah berdiskusi Bapak berikan waktu selama kurang lebih 15 menit. Setelah berdiskusi nanti kalian presentasikan tentang apa yang telah kalian diskusikan tadi. Kelompok 1 tentang sujud syukur dan Bapak buat di LKPD-nya masing-masing. Kelompok 2 tentang sujud sahwi ya. Kelompok 3 tentang sujud tilawah. Silakan kalian berdiskusi untuk menyelesaikan kasus atau masalah yang telah diberikan untuk mendapatkan langkah-langkah dan proses solusi yang diberikan. Silakan. Sudah selesai semuanya? Nah, sudah selesai. Pak persilakan kepada kelompok yang pertama. Siapa yang mau tampil duluan? Kelompok berapa? Kelompok 1, boleh silakan. Terima kasih. Kelompok 1 akan membahas tentang sujud syukur. Sini silakan sini. Baca yang lain, perhatikan kawan-kawan yang lagi presentasi. Bisa sini, bisa sini.
Itu presentasi dari kelompok 1. Ada kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan, pertanyaan, dipersilakan. Oke, silakan. Apa sebab-sebab sujud syukur? Silakan jawab kelompok 1. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat atau karunia yang diberikan. Oke, terima kasih. Udah selesai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kelompok 1 telah menjelaskan tentang yang pertama materi kita yaitu tentang sujud syukur. Tadi terlihat jelas sudah memberikan bahwa sujud syukur itu adalah sujud ketika kita mendapatkan nikmat apapun itu nikmatnya dan ketika kita terhindar dari musibah. Kelompok yang kedua, silakan. Kelompok yang kedua untuk maju. Kelompok kedua ini akan membahas tentang sujud sahwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan sujud syahwi. Sujud syahwi dilakukan dalam salat ketika seseorang melakukan kesalahan atau kelalaian seperti lupa menambah atau mengurangi rakaat. Sujud ini dilakukan setelah tasyahud akhir sebelum salam. Dengan melakukan 2 kali sujud syahwi berfungsi untuk menutup kekurangan atau kesalahan yang terjadi dalam salat. Hikmah dari sujud syahwi adalah menunjukkan kejujuran dan kepatuhan dalam melaksanakan ibadah salat serta meningkatkan ketelitian dan kesadaran dalam beribadah. Oke, terima kasih sudah mempresentasikan. Sekarang ada yang ingin bertanya, yang memberikan tanggapan tentang presentasi kelompok. Ayo, silakan. Dari Sujud syahwi dilakukan dalam salat ketika seseorang melakukan kesalahan dan kelalaian. Terima kasih kelompok 2. Menjelaskan tentang sujud sahwi. Ketika kita hilaf, lupa dan ragu-ragu dalam sholat, maka kita melaksanakan sujud sebelum salam 2 kali. Oke, kelompok yang terakhir, kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membacakan pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat sajadah. Dalam Al-Quran, ayat-ayat sajadah adalah ayat yang memerintahkan untuk sujud sebagai bentuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud ini dilakukan sekalian tidak melakukan itu ketika dilakukan di luar sholat. Hikmah dari sujud tilawah adalah pengakuan atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan bukan penuh kepada Tuhan. Oke, terima kasih kelompok 3 telah mempresentasikan. Ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan? Oke, kalau tidak ada silakan ditutup kelompok 3 atas presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak semuanya terima kasih sudah mempresentasikan kelompok 1, 2, dan 3. Jadi itulah yang sudah kalian presentasikan tadi, luar biasa sekali. Kelompok 1, 2, dan 3 telah membahas tentang ketika sujud, menjawab tentang kasus yang telah Bapak kita berikan tadi bersama-sama. Jadi untuk sekarang
setelah kita diskusi dan presentasi ini, Bapak ingin meminta pada masing-masing kelompok untuk bisa memberikan sebuah refleksi tentang pembelajaran kita pada hari ini. Mulai dari siapa ya? Oke, kelompok satu mungkin ada. Silakan kelompok satu duluan untuk memberikan sebuah refleksinya. Iya, silakan kita. Ternyata kalau kita lupa dalam sholat, kita harus melakukan sujud sebelum. Oke, luar biasa. Oke, Bapak minta wakil dari kelompok selanjutnya, kelompok 2. Oke, silakan untuk merefleksikan tentang hasil pelajaran kita pada hari ini. Saya bisa memahami tentang sujud syukur dengan maksimal. Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak kedua. Selanjutnya, Bapak minta kesediaan dari kelompok 3 untuk refleksinya. Semoga kita bisa mempraktikkan sujud tilawah. Oke, terima kasih. Kita dari kelompok 3. Oke, sudah semuanya serangkaian pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sebelum kita tutup, Bapak ingin memberikan kalian sebuah post test dulu untuk mengukur hasil capaian pembelajaran pada hari ini tentang pemahaman kalian tentang ketiga sujud tersebut. Kerjakan selama 5 menit saja untuk soal post testnya. Sudah kumpul aja yang sudah siap, silakan dikumpul, waktunya sudah habis. Rata-rata kalian bisa memahami dan nilainya di atas 70 semuanya. Terima kasih untuk hari ini. Dan sebelum Bapak tutup pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan simpulkan dulu nih sedikit tentang semua dari proses dari awal sampai terakhir. Oke, yang pertama tentang sujud syukur tadi, yaitu sujud yang kita lakukan ketika kita dapat nikmat dan ketika kita terhindar dari musibah. Sujud syukur kita disunahkan untuk melaksanakan sujud syukur. Yang kedua adalah sujud sahwi namanya, yaitu sujud ketika kita lupa, baik itu lupa rakaat, udah 2, udah 3, maklum lah kita ya. Kalau udah sholat, sudah takbir, ya kan takbir, Allah Akbar, ini macam-macam godaan dari setan menggoda kita, sehingga kadang-kadang kita lupa dalam melaksanakan udah berapa rakaat, ini bacaan ini sudah saya baca belum. Jadi ketika kita dalam keadaan seperti itu, kita tidak perlu untuk mengulang sholat kita lagi. Jadi kita harus melaksanakan sujud sahwi sebelum salam sebanyak dua kali. Itu sujud sahwi. Dan yang terakhir adalah sujud tilawah. Sujud tilawah ini adalah sujud yang ketika kita melakukan sholat ataupun di luar sholat kita ngaji, kita ketemu membaca ayat sajadah namanya, yaitu ayat yang berkaitan yang artinya yang mengharuskan untuk kita bersujud. Nah, ketika kita bertemu ayat tersebut, maka kita harus disunahkan untuk melaksanakan sujud. Itu saja mungkin kesimpulan dari Bapak. Mudah-mudahan kata-kata terakhir dari Bapak, walaupun sedikit ilmu yang kita pelajari, tapi selalu kita istiqomah amalkan dalam kehidupan kita, lebih baik daripada ilmu yang banyak namun tidak pernah kita amalkan. Mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak semuanya.